Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara membuat makalah di Microsoft Word. Jadi di sini kita terlebih dahulu sudah memiliki aplikasi di Microsoft Word, baik di komputer maupun di laptop teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat makalah dengan judul jaringan komputer. Adapun latar belakang yang akan saya angkat yakni konsep jaringan komputer, jenis-jenis jaringan komputer, serta topologi jaringan komputer. Baik, langsung saja. Langkah pertama yang harus kita lakukan yakni cari aplikasi Microsoft Word, kemudian silahkan teman-teman buka aplikasinya. Ya, di bagian ini langkah yang harus dilakukan sebelum mengisikan apapun ya, di sini masih kosong. Jadi langkah pertama biasanya saya akan mengatur jenis ukuran kertas yang akan saya gunakan. Cara untuk mengatur ukuran kertasnya, kita cari layout. Di sini di bagian atas silakan teman-teman cari tulisannya layout, kemudian diklik. Pada bagian size silakan kalian klik. Di sini sudah ada ukuran kertas A4. Jadi silakan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, apakah disuruh menggunakan kertas A4 atau kertas yang lainnya. Jadi di sini saya klik A4. Ya, kertas yang sudah saya miliki adalah kertas A4. Selanjutnya saya akan mengatur margin, ukuran kiri, kanan, atas, dan bawahnya. Jaraknya ya. Silakan kalian pilih yang tulisannya margin. Di sini sudah ada beberapa pilihan untuk membuat marginnya. Silakan sesuaikan dengan arahan dari guru atau dosen kalian. Kalaupun misalkan di bagian margin tidak sesuai dan tidak ada yang diinginkan di situ, silakan kalian buat secara manual di bagian nih yang saya klik. Ya. Silakan teman-teman klik di bagian itu, kemudian di top. Ya, di top artinya itu adalah bagian jarak atasnya. Silakan kalian isi sesuai dengan arahannya. Berapa margin di bagian atas kertas jaraknya. Kemudian button berarti di bagian bawahnya left. Ya. Di sini sebelah kirinya. Kemudian di sini sebelah kanan kertas. Ya. Jadi ini ukuran kertas, ini ukuran margin 4333. Jadi bisa dilihat pada preview. Di sini ukuran jaraknya ya, jarak kertasnya ke tulisan itu ada 4 cm di atas. Di sebelah kiri ada 3 cm, sebelah kanan 3 cm, dan di bagian bawah 3 cm. Ini jika kalian disuruh mengatur ukuran margin 4333. Ya, biasanya makalah ukuran marginnya itu 4333 ataupun 4433. Jadi sebelah atas 4, sebelah kiri 4, sebelah kanan dengan sebelah bawah itu ukuran marginnya 33. 4333. Jadi silakan teman-teman sesuaikan. Jika sudah sesuai silakan klik OK. Ya. Setelah marginnya sudah selesai, langkah selanjutnya kita eksekusi. Kita akan buat dulu judulnya, baru isinya. Kemudian kita kembali ke home. Kembali ke home, ya. Silakan pilih jenis font sesuai dengan arahan dari Bapak Ibu guru ataupun dosen teman-teman. Ya, silakan cari di sini di bagian home ya. Jadi jangan lupa tadi kan kita berada di layout. Ya, silakan klik home. Di home, silakan teman-teman cari tulisannya Calibri, di sini sudah ada. Di sini kita akan mengubah yang jenis font Calibri ini ke Times New Roman. Silakan pilih, klik. Di sini ada beberapa jenis fontnya. Silakan gunakan. Biasanya membuat makalah itu kita menggunakan jenis font Times New Roman. Silakan klik. Kemudian ukuran fontnya bisa diatur di samping jenis fontnya. Silakan kalian pilih, sesuaikan yang diarahkan. Jika sudah seperti ini silakan ketik. Misalkan di sini saya akan membuat
makalah jaringan komputer. Ya, bagaimana caranya supaya bisa masuk atau berada di rata tengah? Silakan kalian klik. Kemudian setelah diklik, silahkan arahkan. Ya, kita klik di bagian ini atau Ctrl E di keyboardnya. Silakan diklik. Nah, di sini sudah berada di tengah ya. Tulisan yang tadi kita ketik sudah berada di tengah. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita mau bagaimana apa yang ditulis ini bold atau hurufnya itu tebal. Silakan di blok, kemudian pilih nih bagian B atau bold. Klik. Kemudian yang ini di sampingnya I miring itu italik atau miring tulisannya. Ya, ini yang U. Supaya ada garis di bawah tulisan bisa dihilangkan saja. Jadi silahkan gunakan yang ada di bagian ini. Sekreatif teman-teman. Jika sudah, kita akan memberikan spasi atau jarak per paragraf. Ya. Di sini kita akan memberikan spasi, caranya itu ya tetap di bagian home ya. Di bagian home di sini sudah ada saya klik. Silakan kalian klik, kemudian sesuaikan spasi berapa yang diarahkan oleh Bapak Ibu guru. Contohnya di sini saya akan membuat makalah dengan spasi 1,15. Jadi biasanya itu spasinya 1,15 atau 1,5. Silakan sesuaikan saja. 1,15. Ya. Kemudian di bagian yang spasi ini tadi, di sini ada add space dengan remove. Ya, add space menandakan bahwasanya jarak 1,5 ini kapan kita pilih yang di bagian atas berarti jaraknya dari kata yang dengan kata yang di atasnya itu akan lebih jauh dibanding jika kita pilih remove. Kalau remove berarti akan lebih memperdekat. Nih, kita pilih add, maka akan lebih jauh jaraknya ini yang di tengah-tengah sini. Silakan sesuaikan. Kemudian jika sudah, kita akan menambahkan logo. Nah, kalau misalkan teman-teman masih bertanya bagaimana jika ingin mengubah warna tulisannya, kalimat yang ingin kalian ganti warnanya, silahkan kalian blok. Setelah di blok, di sini ada bagian A ya. Ini tulisannya A, kemudian ada yang font color. Jika dipilih di sini ada font color. Ya, silakan kalian berikan warna sesuai dengan keinginan teman-teman. Ya. Contoh ini ya, saya berikan warna merah. Kemudian silakan enter untuk jarak ke bawah. Bagaimana cara untuk menambahkan gambar? Nah, cara untuk menambahkan gambar, silakan kalian klik di bagian atas ini ya, tetap berada di Word. Di bagian atasnya ada tulisannya insert. Silakan kalian klik insert. Di bagian insert silakan kalian klik picture. Di sini ada dua. Kalian akan menambahkan gambar dari secara online atau dari perangkat. Nah, silakan di sini karena saya sudah punya gambar dari perangkat saya, logonya ya, logo sekolah atau logo kampus teman-teman, silakan klik this device. Kemudian setelah itu silakan cari di mana gambarnya kalian simpan. Di sini sudah ya, saya sudah memiliki logo Skapat atau SMK4. Klik logo tersebut, kemudian klik insert. Ya, sudah tertambahkan. Silakan teman-teman buat sekreatif mungkin. Di sini saya sudah membuat sampul dengan makalah jaringan komputer, logo sekolah, disusun oleh nama, NIS, kelas, serta nama sekolah, jurusan, dan tahun pelajaran. Untuk membuatnya, di sini saya akan jelaskan cara membuat sampul untuk lebih menarik daripada polos seperti ini ya. Jadi, semisal teman-teman ingin membuat seperti yang di sini tadi, ya, silahkan kalian klik gambar, klik apa yang tadi sudah ditulis ya. Kemudian pilih pada bagian insert di bagian atas ya, ada tulisannya insert, silakan kalian klik. Kemudian pilih yang ini yang ada tulisan seperti A miring warna biru, itu kalian klik. Kemudian
silakan pilih sesuai dengan jenis font yang ingin kalian gunakan. Misalkan di sini saya gunakan yang ini ya. Jika sudah ada muncul seperti ini, silakan kalian blok, masuk di home, atur ukuran fontnya, ukuran fontnya. Kayaknya ini terlalu besar, misalkan saya gunakan 20 ya. Kemudian gambar logonya tadi saya cut, saya pindahkan di dalam sini ya. Silahkan teman-teman atur. Sesuaikan jarak marginnya. Di sini karena tidak bold ya, silakan kalian klik kemudian pilih bold. Sudah bold di sini. Kalau misalkan kalian tidak suka warnanya, silakan pilih yang ada di sini tulisan ya, blok dulu baru pilih save font. Kemudian silakan ubah warnanya di bagian atas yang ini. Silahkan teman-teman ubah warnanya. Kemudian apa fungsinya yang di tengah ini, itu untuk garis pinggirnya. Misalkan kalian mau garis pinggirnya warna hitam, silahkan ubah sesuai keinginannya. Ya. Kemudian kalau misalkan kalian hanya ingin yang mendapat efeknya itu cuman di bawah seperti ini ya. Yang di atas tidak ingin ya, kita pilih lagi ini yang di paling bawah, teks, efek teks, efeknya teks ya. Silakan pilih yang sama tadi ya. Kemudian pilih yang no reflection ya, sudah tidak ada. Boleh, silahkan kalian ubah desain sampai jadi sampul seperti ini. Jadi makalah jaringan komputer, logo. Kemudian pada bagian logo kalian misalkan ingin membuatnya seperti ini. Jadi karena ini gambarnya tadi masih polos, ya silahkan kalian klik gambar tersebut, kemudian pilih picture format ini ya. Kemudian diklik picture format, di bagian sini sudah ada beberapa. Silahkan kalian pilih sesuai kemauan teman-teman. Ada banyak di sini. Misalkan saya pilih yang ini ya. Sama. Sudah seperti ini. Jadi silakan kalian atur, isi. Kemudian setelah kalian isi seperti ini, langkah selanjutnya kita akan buat kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 sampai dengan daftar pustaka. Ya, saya akan buat di sini ya. Jadi saya percepat sedikit di bagian sini. Jadi kenapa saya mengetik judulnya terlebih dahulu semua ya, subbabnya. Nah, sekalian juga ini bisa digunakan untuk pada pemberian daftar isi. Jadi saya copy supaya bisa saya simpan sebagai cadangan di daftar isi. Ini saya bold, sesuaikan. Jadi di sini saya sudah ada kata pengantar yang saya ambil dari internet. Silakan teman-teman copy kata pengantarnya yang sederhana saja. Nah,
bagaimana caranya jika seperti ini bentuknya? Ya diatur di blok, kemudian kita pilih ini di atas rata kiri kanan, atau di Ctrl J di keyboard teman-teman. Sesuaikan fontnya Times New Roman font 12. Ya, bagaimana caranya agar setiap paragraf itu ya bisa masuk ke dalam sedikit ya. Jadi kita bisa tap di keyboard, ataupun misalkan kita pilih di atas ini, yang di atas sekali, bukan yang di bawah ya, diklik di atas, diklik, kemudian tarik, sesuaikan sampai di mana inginnya ya, kemudian yang di bawah mengikut, terus enter. Jadi jika seperti ini silahkan sesuaikan. Kemudian ya, kita mau lihat jarak spasinya, ya, sudah sesuai ya, sudah sesuai. Jaringan komputer, di sini kita akan membuat judulnya jaringan komputer disusun tugas tambahan dari tugas tambahan bahan guru pada bidang pada mata pelajaran contoh di sini ya, sistem komputer. Silahkan kalian edit ya, dibaca terlebih dahulu. Dan jika sudah seperti ini, boleh kalian tambahkan ini, klik di bagian ini ya, atau Ctrl R supaya dia rata ke kanan. Kemudian kita pilih di sini misalkan Bontolebang, tanggal berapa ya pembuatan makalahnya, misalkan di sini tanggal 25 Oktober 2022, kemudian di bawah penulis. Silakan di type saja supaya rata di tengah. Selesai. Boleh seperti ini ya kata pengantarnya. Kemudian ini kita enter saja sampai ke sebelah. Jika di sini di daftar isi ya, ini sudah ada tadi cadangannya, jadi jangan diganggu-ganggu. Kemudian kita beralih ke bab 1. Jadi untuk pembuatan daftar isi saya akan lanjutkan ke video selanjutnya ya. Jadi kita fokus dulu pembuatan makalahnya, isinya. Ya, di bab 1 ini sudah ada. Silahkan kalian pilih nih rata kiri kanan ya. Misalkan di bab 1 kita ingin isinya itu bab 1 semisal ada latar belakang A, latar belakang tujuan, rumusan masalah tujuan ini ya. Silahkan kalian buat judulnya. Ini biasanya saya cadangkan supaya nanti di daftar isi saya tidak perlu tulis satu persatu. Jadi di bagian sini ya, di bab 1 simpan cadangannya di sini. Kemudian di sini kan berubah. Nah, silakan kalian pilih ini ya. Jadi langsung saya klik. Kalau misalkan 1.1 ataupun A, B, C ya boleh. Titik spasi, dia akan otomatis. Jadi kalau misalkan kita di sini langsung D, caranya supaya di sini jadi A, kita klik ya, jadi pilih di bagian ini ya yang ingin kita rubah, kemudian klik di atas ini ya. Kemudian kita pilih nih ya, set number follower. Kemudian di sini ganti jadi sesuaikan. Kalau kita mau huruf A, klik OK. Ya, sudah berubah. Jika sudah, ya silahkan
teman-teman misalkan jaraknya terlalu jauh ke dalam, ya diklik, kemudian arahkan di atas, ya tarik, sesuaikan. Silakan tarik, sesuaikan jaraknya. Ya, di sini kita akan berikan isi latar belakang. Contoh di sini saya ambil latar belakang dari makalah yang sudah saya ambil dari internet ya. Ini latar belakangnya, kita copy. Kemudian di sini saya paste. Jadi caranya di blok di bagian yang akan kalian copy, kemudian klik kanan ya, copy. Di bagian ini silahkan kalian klik. Misalkan tidak mau bold, ya sudah hilangkan boldnya, kemudian klik kanan, paste ini. Silahkan diatur sama seperti tadi, blok rata kiri kanan, klik rata kiri kanan, kemudian berikan jarak ya. Silahkan, biasanya kalau di copy paste itu seperti ini, acak-acakan. Silahkan diatur satu persatu ya. Ada cara teknisnya tapi di sini saya belum jelaskan. Jadi silahkan teman-teman atur saja satu persatu. Latar belakangnya sudah jadi. Jadi saya biasanya enter lagi, berikan jarak lagi di sini baru sudah. Kalau latar belakangnya sudah ada, lanjut rumusan masalah. Rumusan masalah di sini maksudnya apa-apa saja yang akan kita angkat, masalah apa saja akan kita bahas nanti di bab 2. Di sini kan sudah ada sebelumnya. Ada jaringan komputer. Ya, saya copy ini tadi. Nah, di sini bold, silakan kalian blok, kemudian pilih ini. Hilangkan boldnya. Nah, biasanya rumusan masalah itu berupa pertanyaan. Misalkan rumusan masalahnya bagaimana konsep jaringan komputer. Kemudian di sini kita hapus, sesuaikan enter saja. Jadi rumusan masalah itu biasanya berupa pertanyaan. Apa saja jenis-jenis jaringan komputer? Bagaimana topologi atau apa saja, bagaimana topologi jaringan komputer? Kemudian kita blok ya. Kita maunya yang huruf besar itu hanya di bagian ini ya, di huruf pertamanya di blok. Kemudian pilih di sini ada A besar, A kecil, itu diklik. Kemudian pilih sesuaikan. Kita ingin huruf pertamanya saja yang huruf besar ya, ataupun kita mau huruf besar semua, atau setiap kata itu huruf besar huruf pertamanya. Sesuaikan. Di sini saya hanya ingin kata pertama saja, di huruf pertama itu yang huruf besar, selebihnya huruf kecil. Nah, sudah berubah. Ini seperti ini. Kalau misalkan kalian mau kata per kata itu huruf besar, ya pilih di sini. Sesuaikan saja yang ingin kalian gunakan. Jika sudah, pada bagian tujuan, ya saya enter ke bawah. Di bagian tujuan ini bisa langsung di copy, kemudian kita enter di bagian bawah sini. Silahkan kalian ubah sama seperti tadi ya, pilih saya mau dimulai dari nomor 1. Oke, jika ikut seperti ini silahkan kalian hapus dulu, kemudian pilih 1, enter. Sudah terubah. Silahkan di blok, atur, sesuaikan jaraknya, kita mau sama seperti yang di atas. Kemudian di tujuan itu untuk mengetahui, biasanya tujuannya untuk mengetahui konsep jaringan komputer. Bila ada tanda tanya, hilangkan tanda tanyanya semua. Kemudian di sini untuk mengetahui untuk jenis jaringan komputer. Jika sudah selesai latar belakang, rumusan masalah serta tujuan, kita beralih ke bab 2, pembahasan. Di pembahasan jangan pernah keluar dari apa yang dirumuskan tadi, rumusan masalah sama tujuannya. Jadi kita pilih yang tadi di sini ya. Sini kita copy, sesuaikan yang isinya di atas. Pilih rata kiri kanan,
paste, klik kanan yang tadi sudah di copy. Nih. Ya, klik pembahasan poin A, konsep jaringan komputer ya. Jadi dimulai lagi dari poin A. Jadi misalkan kalian sudah spasi di sini tapi tidak otomatis ya, silakan kalian klik kemudian pilih nih. Inginnya A-nya, kemudian diatur, sesuaikan yang di bawah, enter saja ke atas mengikut terisi. Jika sudah seperti ini ya silahkan cari isi pembahasannya ya. Kita di sini akan membahas konsep jaringan komputer, jenis-jenis jaringan komputer, dan topologi jaringan komputer. Ya, di sini saya akan cari di internet. Pertama akan dicari yakni konsep jaringan komputer. Jadi di enter saja ke bawah kemudian dihapus. Sesuaikan, silahkan buka Google pencariannya. Nah, di sini tadi logo SM4 ya yang saya download. Di sini saya sudah cari konsep jaringan komputer. Silakan teman-teman cari materinya di internet ataupun di buku jika ada. Kemudian misalkan di sini saya sudah buka ya linknya. Teman-teman boleh silahkan di blok yang ingin kalian copy, di blok saja. Tapi jangan langsung di Ctrl A ya, karena kalau kalian Ctrl A, semisal di Ctrl A, ya semua ini sampai ke bawah itu diambil. Jadi usahakan blok dari atas ini. Jadi usahakan blok sesuai yang ingin diambil saja, blok yang ingin kalian ambil. Nah, setelah kalian blok, silahkan kalian klik kanan, kemudian pilih copy nih. Pilih copy, masuk kembali di dokumen tadi yang diisi. Ya, di sini dihilangkan bolnya karena kita tidak mau tebal. Kemudian berikan jarak sedikit ke bawah. Sini klik kanan, paste. Oke ya. Silakan kalian paste. Klik kanan paste. Sesuaikan. Paste. Semisal di sini sudah ada, silakan kalian bawa sesuaikan. Lagi caranya berangkat klik kanannya. Sudah, hurufnya sudah selesai dan sudah aman. Silakan diatur, rapikan. Atas mengikut. Kemudian ini ya, yang poin-poin seperti ini saya biasanya cut dulu. Caranya di cut bagaimana, klik kanan, pilih hilangkan dulu kemudian supaya yang di bawahnya mengikut otomatis. Dan di sini bisa dipaste. Ya, di sini bisa dipaste. Klik kanan paste. Silakan atur, misalkan kalian maunya di sini 1, kemudian sudah ada A. Jika tidak otomatis silakan pilih di atas. Atur, sesuaikan. Kemudian yang di bawah. Nah, di sini gambarnya tidak terikut ya. Silakan kalian kembali. Silakan pilih gambarnya, klik kanan di bagian gambar ya. Klik kanan, kemudian pilih copy image. Jangan image nya karena itu linknya. Pilih copy image. Ya perlu di save, kita copy saja kemudian kita pastikan gitu. Pastikan gambar tadi kita pilih sebenarnya gambar mana berarti dia di juga klik kanan kemudian paste. Ini sudah ada gambarnya. Yang kedua sampai terakhir juga silakan ubah seperti itu. Ini saya percepat.
Baik, di sini kita sudah menyelesaikan. Di sini saya sudah menyelesaikan terkait materi pembahasan dari bab 2. Jadi di sini ada konsep jaringan. Silakan teman-teman rapikan serapi mungkin seperti ini ya. Kemudian jenis-jenis jaringan komputer. Lanjut di topologi jaringan komputer. Ya, di sini saya sudah membuatnya, sudah selesai. Langkah selanjutnya terakhir kita akan membuat pada bagian penutup atau bab 3. Di bagian penutup bab 3 di sini ada yang pertama kesimpulan saran. Nah, apa isi kesimpulan? Ya, di mana isi kesimpulannya itu berisikan terkait kesimpulan dari keseluruhan materi yang ada di sini ya, di pembahasan sebelumnya. Silakan teman-teman ringkas saja beberapa, ambil sedikit materi dari situ jadikan sebagai kesimpulan secara keseluruhan. Jadi ini jaringan komputer merupakan sebuah hal yang kita ambil sedikit tujuannya. Atau di kesimpulan jaringan komputer akan berapa? Silakan teman-teman buatkan kesimpulannya. Seperti ini, kemudian saya berikan saran. Di saran saya akan ambil contoh dari yang sudah saya tulis sebelumnya. Saya ambil sarannya. Ini simpel. Contohnya kita atur tambahkan beberapa katanya untuk kepentingan di kanan akan memiliki beberapa jenis keterangan, yaitu saya menyelesaikan membangun sangat relevan. Kemudian masuk di daftar pustaka dan saya sampai ke lembaran berikutnya. Lembaran berikutnya di daftar pustaka. Di sini isinya silakan copy link sesuai dengan yang tadi teman-teman ambil. Karena mau ambil referensi dari internet, silakan di copy saja linknya. Jika ingin normal dulu, silahkan biasanya link otomatis tadi yang tertulis ya. Nah, lanjut di bagian daftar pustaka. Di sini kita rantai kiri kanan, kemudian hilangkan bolnya. Silakan masuk di tempat pencarian tadi, kita copy link sesuai yang kita ambil sebagai referensi. Kemudian di bagian bawah ini silakan teman-teman copy semua. Kanan, 12 dari kanan, ini dari kanan. Silakan urutkan sesuai urutan abjad. Sesuai urutan abjad, baik daftar pustaka buku maupun yang lainnya, silakan buat seperti itu. Ini daftar pustakanya. Kemudian penutup.
kata pengantar, dan sampul. Ya. Untuk lanjutan bagaimana cara pembuatan daftar isi serta halaman, silahkan teman-teman lihat video selanjutnya. Sekian video tutorial dari saya terkait bagaimana cara membuat makalah yang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.